Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mendengarkan video yang sebelumnya, yaitu tentang penyelesaian model struktur konstruksi rangka batang pada konstruksi rangka batang yang sangat sederhana dengan cara grafis. Kali ini kita lanjutkan dengan cara analitis, yaitu perhitungan. Baik, kita mulai dengan melihat kembali soalnya. Yaitu ini. Pada soal yang sama, yaitu konstruksi rangka batang yang sangat sederhana, yang terdiri dari 3 batang, dengan beban hanya ada satu, yaitu P sebesar 50 kilogram. Jika pada video sebelumnya kita sajikan penyelesaian dengan cara grafis, menggunakan aplikasi Microsoft Visio, maka kali ini kita akan menjelaskan dengan cara analitis atau perhitungan yang nama metodenya, yaitu dengan menggunakan keseimbangan titik. Dengan cara analitis itu adalah kita akan menggunakan cara keseimbangan statika, dalam hal ini untuk model struktur 2 dimensi, yaitu ada 3 keseimbangan statika, yaitu keseimbangan gaya-gaya arah vertikal sama dengan 0, keseimbangan gaya-gaya arah horizontal sama dengan 0, dan keseimbangan momen sama dengan 0. Jadi pada prinsipnya kita menggunakan keseimbangan statika ini. Sigma momen itu biasanya kita lakukan di titik tumpuan, yaitu bisa sigma momen di A sama dengan 0 dan sigma momen di B sama dengan 0. Karena ada 3 persamaan, sedangkan variabel yang akan dicari itu juga ada 3, yaitu kalau seperti ini berarti reaksinya ada VA, ada VB, dan ada HA. Reaksi yang dicari juga 3, persamaan statikanya ada 3, maka kita bisa menyelesaikan model struktur tersebut. Jadi kalau akan menyelesaikan dengan cara analitis, pertama-tama kita misalkan dulu arah reaksinya, yaitu kita misalkan dalam arah positif, yaitu VA kita misalkan ke atas, VB kita misalkan ke atas, dan HA kita misalkan ke kanan. Dari persamaan statika ini, maka kita bisa selesaikan reaksi-reaksi ini. Pertama yang bisa kita gunakan itu adalah sigma horizontal dulu, atau dalam hal ini kalau kita berbicara sumbu 2 dimensi, yaitu adalah arah X, sedangkan yang vertikal itu adalah arah Z. Ya. Berarti kita gunakan sigma gaya-gaya arah horizontal sama dengan 0 atau sigma gaya-gaya arah sumbu X sama dengan 0. Di sini yang arahnya sumbu X itu hanya ada HA dan ada P. Karena sama-sama ke kanan berarti sama-sama positif. Jadi kita tuliskan P ditambah HA sama dengan 0. Ini kita tuliskan sama-sama positif karena arahnya sama-sama ke kanan. Ini kita ambil simbol gambar. Ini ya, P-nya arahnya ke kanan, berarti kita simbolkan positif. HA juga arahnya ke kanan, berarti positif. Sehingga dari persamaan ini kita pindahkan 50 ke suku sebelah kanan berarti menjadi min, maka HA-nya akan ketemu min. Karena ketemu min berarti arah permisalan ini salah. Jadi yang benar HA itu reaksinya ke kiri. Sebesar 50 kilo. Jadi ini salah, yang benar dia reaksinya ke kiri sebesar 50 kilo. Sama dengan nilai P-nya karena bebannya hanya beban P saja.
Nah, setelah HA ketemu, kita bisa gunakan yang lainnya, yaitu sigma momen di A sama dengan 0. Sigma momen di A sama dengan 0, berarti berurutan. Di sini ada P, jaraknya 1,5, menimbulkan momen ke arah positif. Ya, berarti sama dengan P kali 1,5 meter. Jarak yang dipakai adalah jarak tegak lurus. Ini titik A-nya di sini, berarti jarak yang tegak lurus itu adalah 1,5. Nah, ini jarak. Kemudian yang akibat VB. VB ini kayaknya ke atas, jarak tegak lurusnya yang 2 meter. Ini jarak tegak lurusnya ini VB-nya arahnya ke atas, berarti tegak lurusnya ini menimbulkan momen arah negatif ke sini, ya. Berarti ini minus VB kali 2. Sehingga dari sini ketemulah nilai VB-nya pindah suku ke kanan jadi positif, ya. Yang ini tetap sebelah kiri positif, sehingga VB-nya ketemu plus 37,5. Karena plus berarti sesuai dengan permisalan. Ya, jadi tetap ketemunya ke atas sebesar 37,5. Nih ketemunya. Kemudian berikutnya setelah VB ketemu tinggal VA. VA kita bisa gunakan sigma momen di B sama dengan 0. Sigma momen di B sama dengan 0. Di sini sekarang berarti ada VA. VA jaraknya 2 meter. Momen yang ditimbulkan searah jarum jam. Ya. Berarti ini VA kali 2 meter. Ini arahnya searah jarum jam. Sedangkan akibat HA ini nggak menimbulkan momen karena jaraknya 0. Ya. Sedangkan yang P ke B ini jaraknya juga tetap jarak yang tegak lurus. Di sini jarak yang 1,5 karena P ini bisa digeser ke sini. Jadi ambil jarak tegak lurusnya yang ini, ya. Sehingga yang akibat P ini tetap sama juga searah jarum jam. Sehingga persamaannya P kali 1,5 ditambah VA kali 2 sama-sama searah jarum jam. Menghasilkan nilai VA negatif. Karena negatif berarti berlawanan dengan permisalan. Kita permisalannya tadi ke atas. Maka kalau minus berarti dia ketemunya ke. Nah, nilai-nilai reaksi ini sama dengan cara grafis yang sudah kita hitung kemarin. VA itu ketemunya ke bawah juga. Sebesar 37,5. Sedangkan HA ke kiri. Nah, seperti itu ya. Kalau kita kerjakan dengan cara grafis, kemarin juga ketemu VB-nya ke atas, VA ke bawah, dan HA ke kiri ya. Kita bisa lihat yang dengan cara grafis. Ini kemarin hasilnya untuk reaksi ya, ini VA ke bawah, HA ke kiri, sedangkan VB ke atas ya. Baik, kita lanjutkan setelah ketemu reaksinya. Kalau kita akan menghitung gaya-gaya batang, itu kita mulai dari titik simpul di mana tersedia 2 batang yang tidak diketahui gayanya. Ini sekarang kita bisa hapus mungkin gambar-gambar yang tidak diperlukan. Nah, tinggal tersisa reaksi. Ini yang sudah ketemunya reaksi. Ini yang merah, yang permisalan nih salah ya. Nggak bisa dihapus karena ini filenya. Ya. Nah, sekarang kalau mencari dengan cara analitis untuk mencari gaya-gaya batangnya, kita lakukan
pemotongan pada tiap titik simpul, yaitu di simpul C, atau mau di simpul A, atau di simpul B, di mana terdapat 2 batang yang tidak diketahui gayanya. Karena ini rangka batang sederhana, sehingga di tiap simpulnya semua ada 2 batang. Jadi kita boleh mengerjakannya di mana saja, ya. Kita akan mengerjakan di titik C, ya, atau di titik A, atau di titik B. Lebih mudah di titik A dulu, ya. Kita akan mengerjakan di titik A, maka kita gambar seperti ini. Kalau di titik A, berarti di sini ada gaya VA ke bawah sebesar 37,5. Kemudian ada gaya HA ke kiri sebesar 50. Ini adalah reaksi, ya, reaksi arahnya tidak berubah. Jadi sesuai dengan arah dari awalnya. Tapi kalau batang nanti berubah-ubah sesuai dengan titik ujungnya, ya. Nah, di sini ada gaya AB. AB tidak diketahui. Ini adalah AB, belum tahu. Kemudian ada gaya lagi AC. Ini AC. Kalau akan menghitung gaya batang dengan cara analitis, ini semua gaya batang yang tidak diketahui, karena memang belum ketemu, ini selalu dimisalkan tarik. Tarik itu perjanjiannya adalah menjauhi titiknya, karena titiknya ini di A, berarti kalau tarik AB itu ke kanan, AC itu ke kanan atas. Berarti ini semua kita misalkan tarik. Sehingga nanti kalau ketemunya negatif, berarti dia terbalik, ternyata dia tekan, ya. Jadi kita gambarkan seperti ini dulu. Selanjutnya, untuk menyelesaikan dengan cara analitis, kita hanya bisa menggunakan 2 persamaan, yaitu sigma gaya arah sumbu X sama dengan 0, dan sigma gaya arah sumbu Z sama dengan 0 atau vertikal. Karena di sini AC ini gayanya miring, maka AC ini harus kita proyeksikan, yaitu menjadi AC horizontal, ya, AC horizontal, atau kita bisa tuliskan ACX, dan kita proyeksikan ke arah vertikal, yaitu AC Z. Ya. Nah, uraiannya berapa? Kita lihat bentuk segitiga di sini. Kalau ini tingginya 1,5, ya, ini alasnya 1, ini kan 1,5. Ini 1, ya. Maka yang miring ini sama dengan berapa? Ya. Berarti ini kita bisa, angkanya kan susah nih, 1,5, ya. Berarti ini misalnya kita kalikan 2 nih. Kita anggap ini 3, ya. Kemudian ini kita anggap dia 2. Supaya gampang menghitungnya, maka panjang yang miring jadi berapa? Berarti panjang yang miring pakai rumus Pitagoras, yaitu sama dengan akar dari 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Sama dengan berapa? Akar 13. Ya, sehingga dari sini kita bisa tahu ACX itu sama dengan berapa dari AC. AC kan yang ini, ya. ACX berarti sama dengan 2 per akar 13 kali AC. Sedangkan ACZ sama dengan 3 dibagi akar 13. 3 dibagi akar 13 dari AC. Selanjutnya kita akan buat persamaan keseimbangan. Keseimbangan arah gaya
horizontal atau keseimbangan gaya-gaya arah sumbu X sama dengan 0. Sekarang ada gaya apa saja di sumbu X? Berarti ada gaya 50 ke kiri. Berarti minus karena ke kiri ya. Kemudian ada gaya apa lagi? Ada AB. AB ke kanan berarti plus. Terus ada ACX. Ada ACX. ACX ke kanan juga. Sama dengan plus juga. Nah ini kalau dijumlah harus 0. Nanti ACX dimasukkan angkanya ini. Karena ini masih ada 2 variabel, berarti kita belum bisa menyelesaikan. Berarti kita pakai yang satu lagi, yang gaya-gaya arah vertikal, yaitu arah Z sama dengan 0. Gaya arah Z sama dengan 0 di sini ada 37,5 ke bawah. Karena ke bawah, ini berarti minus. Kemudian ada ACZ ke atas. Berarti plus sama dengan 0. Hanya ada 2 kalau vertikal. Ya, kalau horizontal ada 3 nih, ada AB, ada CX, ada 50. Kalau yang vertikal hanya ada 37,5 dan ACZ. Sehingga nilai ACZ-nya kita masukkan di sini. Ini kita isi dengan angka 3 dibagi akar 13. AC. Ini tetap ya, minus 37,5. Terus plusnya sama dengan 0. Ini sehingga didapatlah nilai AC berapa. Berarti AC akan ketemu akar 13. Ini pindah ke kanan jadi plus ya. Akar 13 dibagi 3 kali 37,5. 37,5-nya pindah suku ke kanan, dia jadi plus. Nilainya seperti ini ya. Berarti ini bisa dihitung, ketemulah nilai AC itu, hasil hitungannya ketemu. Ini ketemu 45,069. Ketemunya plus ya. Sehingga dari sini dapatlah nilai AC sama dengan 45,069. Ini sama dengan hasil hitungan dengan cara grafis kemarin. Ketemunya plus, berarti dia tarik. Hasil hitungan kemarin juga kalau plus berarti dia tarik. Tapi tidak dituliskan arahnya ya. Kalau batang itu tandanya tarik atau tekan. Tapi kalau reaksi dituliskan arahnya. Ya. Nah setelah ini dapat atau kalau dihitung pakai hitungan ini, itu berarti pakai notasi ini supaya gampang. Hasil nilai AC ini kita masukkan ke sini. Jadi kalau kita mau menyelesaikan sigma yang gaya-gaya arah fx, berarti kita salin lagi. Ini ya, ureannya ke sini ya. Sini. Berarti min 50.
Ini 50 ditambah AB. Ini lebih mudah pakai ini kali ya. Tambah AB plus ACX. ACX itu tadi sama dengan A2 per akar 13 dari AC. Nah, AC-nya kita ambil dari sini, ya, yaitu sama dengan 45,069. Ketemunya plus, ya kita masukkan angkanya plus. Ya. Ini kalau kita hitung, nanti sama dengan 0. Ya, hasilnya berapa? Nah, kalau hitung, ini ketemunya 25. Ya, sebab 37. Ini kan sama seperti ini, 37. Ini kalau dicoret, ini kan 12,5 ya. Jadi sama dengan 12,5 akar 13 AC itu. Berarti kalau 12,5 akar 13, akar 13 ini bisa dicoret, berarti 12,5 kali 2, 25. Ya. Jadi AB akan ketemu nilainya plus 25. Seperti ini. Ya, sehingga dapatlah nilai AB 25 kilo, sedangkan AC plus 45,009 kilogram. Sama dengan cara grafis. Ya. Sekarang kita teruskan, kalau misalnya kita ini berarti AC sudah ketemu, AC ketemunya positif, AB ketemunya positif. Sekarang kita lanjutkan untuk mencari nilai BC. Ya. Kalau mencari nilai BC berarti gambarnya seperti ini. Ada ke atas 37,5. Kemudian AB, AB sudah ketemu yaitu sebesar 25. Ini di sini tarik. Berarti kalau tarik di sini arahnya sudah pasti ke kiri, yaitu menjauh 25. Tinggal di sini BC, BC yang belum tahu. Berarti kalau belum tahu, selalu kita misalkan tarik juga. Yaitu kalau di sini BC tarik berarti ke keluar titik, berarti ke kiri atas. Ya. BC ini miring, maka harus diproyeksikan. Berarti diproyeksikan menjadi BC X dan BC Z. Ini ya, karena ini kemiringannya sama, simetris, berarti BC Z sama dengan AC Z, hanya apa bedanya ke arah sini. BCX sama dengan ACX juga, ya. Dari sini apa kita boleh pakai sigma horizontal sama dengan 0, boleh pakai sigma vertikal sama dengan 0, ya. Kalau mau pakai sigma horizontal sama dengan 0, berarti ini yang sudah nggak terpakai, kita bisa hapus mungkin ya. Plus ini. Ini. Jadi sekarang kita gunakan persamaan horizontal sama dengan 0. Horizontal sama dengan 0 berarti ada, atau persamaan fx sama dengan 0 ya. 25 ke kiri, berarti dia minus. Kemudian ada BCX ke kiri, berarti dia minus juga.
sama dengan 0. Ya, kita masukkan uraiannya min 25 minus ICX itu apa? ICX itu adalah uraian arah X. Berarti sama nih kemiringannya, kan cuma kebalik ke sini ya. Berarti sama dengan 2 per akar 13. Ini sama dengan 2 per akar 13 dari BC sama dengan 0. Ya, sehingga dari sini BC bisa ketemu. Maka BC sama dengan pindah suku ke kanan dia jadi positif, ininya tetap negatif ya. Berarti sama dengan akar 13 dibagi 2 kali 25. Ini sama dengan berapa? Ini kalau dihitung sama kalkulator, ketemunya sama. Tapi negatif ya, ini negatif ya. Jadi ketemunya minus 45,069 juga. Nah, seperti itu ya, seperti disajikan dalam hitungan ini. Sini. Ya. Nah, hasil ini sama persis dengan kita kerjakan dengan cara grafis kemarin ya, yang ada di materi ini. Ya. Sini ketemunya ini nilai hasilnya ada di sini ya. Berarti AB ketemu plus, sedangkan apa? Ini reaksi, ini BC ketemu minus, AC ketemu plus. Materi yang di buku ini mungkin urutan penggambarannya beda sama yang dijelaskan kemarin, tapi secara prinsip sama karena ini kebetulan rangka batang yang sangat sederhana, jadi mau dimulai di titik manapun sebetulnya sama. Nah, saya rasa itu untuk materi penyelesaian dengan cara analitis atau keseimbangan titik pada model struktur konstruksi rangka batang yang sangat sederhana. Nah, kita akan lanjutkan untuk model-model struktur yang lain yang lebih kompleks. Itu didasari dari bentuk yang sangat sederhana dulu. Ya. Baik, terima kasih. Saya sampaikan, saya akhiri materi kali ini dengan ucapan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.